Dewa Ketut menyerbu Madura. Ganti cerita tentang permintaan bantuan Pangeran Cakraningrat yang telah tewas di kapal milik kompeni. Bantuan sudah datang ke Madura menuju ke Tanjungan. Pimpinan bala Bali itu bernama Dewa Ketut membawa bala sebanyak 1.000 orang. Setelah tiba di Tanjungan, Dewa Ketut mendapat berita bahwa yang minta bantuan sudah mati di kapal orang kompeni. Dewa Ketut sangat kecewa, lalu memerintahkan kepada balanya agar merusak negara dan pedesaan di Madura. Balanya lalu menjarah dan merayap harta milik orang desa yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang Madura geger. Banyak yang lari ke Surabaya untuk memberitahu gustinya. Waktu itu barisan di Surabaya sedang berhenti, tidak ada peperangan. Adapun lamanya bala kompeni serta Ki Patih ada di Surabaya sudah 10 bulan. Ketika Sang Adipati Jayapuspita masih di dalam kota Surabaya 7 bulan, dan setelah Sang Adipati lengser di Wanakrama itu, lamanya sudah 3 bulan, lalu berhenti, tidak saling menyerang. Orang-orang Madura yang berlari mengungsi tadi sudah sampai di Surabaya. Mereka bercerita kepada gustinya dari awal hingga akhir. Pangeran Cakraningrat segera memberitahu kepada Ki Patih serta Tuan Amral. Ki Patih memerintahkan Pangeran Cakraningrat unjuk atur. Berhubung musuh orang Bali yang ada di Madura itu cuma sedikit, ringan dilawan perang, bolehkah saya akan wakilkan adik saya yang bernama Raden Cakranegara, ketika kecil bernama Raden Jumat. Saya sendiri sebaiknya ada di sini, sebab musuh lebih berat di sini. Ki Patih dan Amral juga memperkenankan. Raden Cakraningrat lalu memerintahkan Raden Cakranegara agar memukul musuh yang ada di Madura, disertai bala 1.000. Raden Cakranegara sudah berangkat ke Surabaya. Setelah sampai di Tunjungan lalu campuh perang. Orang Madura dan orang Bali banyak yang tewas, sementara perang berhenti. Raden Cakranegara dibujuk oleh Ketut. Raden Cakranegara sudah terkena bujukan, bergabung dengan Dewa Ketut, sangat dihormati dan dielu-elukan. Raden Cakranegara lalu diangkat dengan nama Pangeran Cakraningrat yang menguasai Madura sebagai adipati. Orang-orang di situ sudah sujud. Orang yang dijadikan pati bernama Raden Sewanegara. Waktu itu sudah dilaporkan kepada Cakraningrat yang ada di Surabaya bahwa Raden Cakranegara membalik bersekutu dengan orang Bali, bahkan telah bergelar Cakraningrat. Tuan Amral, Ki Patih dan para bupati lalu berunding untuk mengakhiri salah satu perang. Kesimpulannya, musuh di Madura dinomor 2-kan. Musuh yang ada di Wanakrama yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Tuan Amral lalu memerintahkan Mayor Gustaf agar memukul musuh di Wanakrama. Mereka mengerahkan serdadu kompeni sebanyak 2 brigada, serta para bupati bersama balanya semua. Tuan Amral dan Ki Patih tidak ikut, tinggal di Surabaya dengan sebagian bala. Bala Tuan Mayor sudah berangkat dari markasnya berbondong-bondong bagai air sungai yang sedang banjir. Jumlah prajurit tak terhitung,
bala kompeni seperti mendung, yang menjadi cahaya adalah gemerlap senjata serdadu kompeni kena sinar matahari. Pakaian prajurit Jawa berwarna-warni mirip bunga setaman. Gerakan barisan sudah sampai di Wanakrama. Barisan Sang Adipati Jayapuspita pun sudah siap di luar kubu pertahanannya bersama prajurit Bali, yang memimpin adalah Panji Surengrana dan Raden Panji Kartayuda. Lalu terjadi campuh perang ramai. Banyak yang mati di antara kedua kubu yang berperang. Korban berjatuhan di mana-mana. Bala Jayapuspita apes perangnya karena kumpul dengan orang Bali. Lain ketika belum bersama dengan orang Bali, apalagi kebanjiran musuh yang lebih banyak dan senjata lebih canggih. Para menteri, prajurit, dan tentara Sang Adipati banyak yang mati dalam pertempuran. Bala Mayor Gustaf cuma sedikit yang tewas. Sang Adipati Jayapuspita menyaksikan dari kubu bentengnya. Setelah mengetahui balanya banyak yang tewas, lalu keluar dan mengerahkan bala sisa-sisanya, tetapi tumpas bagai selusung masuk dalam api. Mereka yang masih hidup mundur kembali ke kubu perbentengan dan berhenti karena malam pun datang. Barisan lawan tidak mengejar, tetapi berhenti di luar benteng Sang Adipati, agak jauh. Rencana Tuan Mayor, siang hari besok benteng Sang Adipati akan digempur habis. Setelah waktu malam, Sang Adipati Jayapuspita dimohon berunding dengan para tentara. Sebaiknya Sang Adipati lengser di Japan. Di sana tempatnya luas, dekat dengan sungai besar, cocok jika digunakan untuk bersiap menata barisan dan mengumpulkan bala. Wanakrama tempatnya sumpek. Sang Adipati menuruti saran tersebut, lalu mengundang bala dan petugas perlengkapan perang supaya siap-siap. Setelah pagi, Sang Adipati berangkat dari Wanakrama bersama balanya, pandai besi, tukang buat alat dapur, tukang kemas, dan sejenisnya. Tidak ketinggalan bersatu dengan petugas perlengkapan perang, mulai bergerak paling depan. Sang Adipati berjalan di belakang. Pada waktu itu bala Sang Adipati masih 7.000 orang, sebab selama perang balanya tak ada seorang pun yang menyerah. Rombongan yang berjalan itu jika dilihat dari atas, laksana praja beralih tempat. Tuan Mayor setelah tahu bahwa Sang Adipati lengser, lalu memburu. Sang Adipati melayani sambil berjalan. Kompeni lalu kembali menduduki kubu Sang Adipati yang sudah dikosongkan di Wanakrama itu, terus pulang kembali ke Surabaya. Sang Adipati sudah sampai di Japan, menyusun kubu pertahanan dan memperbaiki barisannya. Kala itu, Ki Pati Cakrajaya lalu berunding dengan Tuan Amral tentang musuh yang ada di Madura. Ki Pati lalu memerintahkan kepada Pangeran Cakraningrat untuk merebut kembali negaranya di Madura yang diikuti bala dari pesisiran dengan beberapa bupatinya. Yang memimpin adalah Mayor Gustaf dengan serdadu kompeni 1 brigada. Kaptennya 2 orang, yaitu Kapten Besing dan Kapten Tonar. Barisan berangkat dari Surabaya. Setelah sampai di Surabaya terjadilah campuh perang di Malaya. Bala dari Surabaya banyak yang tewas di tangan orang-orang Bali.
lalu dibantu oleh Serdadu Company. Orang Bali banyak yang mati. Dewa Ketut beserta balanya berlari ke kota Tunjungan. Company dan bala Madura mengejar, lalu perang ramai. Kedua belah pihak saling menghancurkan, banyak korban berjatuhan. Berhubung orang Bali kebanjiran lawan, Dewa Ketut bersama balanya lari ke arah utara timur, terus naik kapal berniat pulang ke Bali. Raden Cakranegara dan Raden Sewanegara dibawa ke Bali. Tuan Mayor beserta Serdadu Company banyak mendapat jarahan dan boyongan, lalu dibawa ke Surabaya. Pangeran Cakraningrat masih tinggal di Madura, menata kembali negaranya. Ki Pati serta Amral lalu mengatur ke Kartasura menyerahkan harta jarahan dan boyongan dari Madura tadi, juga menyerahkan Garwa putra Pangeran Cakraningrat yang mati di kapal. Utusan sudah berjalan. Tidak lama sudah kembali ke Surabaya serta membawa 4 surat. 2 surat masing-masing diberikan kepada Raden Suryawinata dan Sastrawinata yang dijadikan bupati di Surabaya. Surat yang lain diberikan kepada Rangga Pramana. Beliau dijadikan bupati di Lamongan. Dan satu lagi untuk Patih Jipang yang bernama Ki Sangka. Di Banjarnegara di Jipang diberi nama Tumenggung Mataun. Sebab Ki Sangka itu dulu punakawannya Sang Prabu ketika masih di Pugeran. Keempat pejabat tersebut sudah dimufakatkan kepada para bupati semua.